nanti dulu datangin cari kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Lagi anu. Oke, masih semangat 4 jam terakhir. Insya Allah semangat dong. Mau membuat proyek ya. Udah ya? Segar gak matanya? Udah segar kan? Oke. Yaudah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas sekolah Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 1. 2. Oke, sekarang Ibu akan melakukan kalian sampai ke 1 kalau mendengarkan baik-baik. Afifaros, Abdul Maghfirah, Ahmad Kapur, Aisyah Nurul, Ardi Saputra, Az-Zahra Kinaya, Lilian, Davina, Eka Iklima, Farel Noval, Feby, Irsa, Gavrila, Sakit. Nix Faslian, Gwen, Hindun Adil, Ikhwan, Ilkirna, Raisa Ferry, David Ekologika, Dulu Arifia, Marga Tila, Muhammad Fadila, Nabila Rahma, Nabila, Natali Molasti, Maitaya, Putri Adelia, Radisti Maharani, Rahma Taufik, Septia Ramadhani, Cynthia Mulyani, Saya juga harus percaya sama Devi Laurencia, Duila, Zaskia Nabila, Ulfa Najwa. Jadi hari ini ada 2 orang ya. Alhamdulillah izin ya tadi. Tapi nanti balik lagi enggak? Baik, tolong kalian siapkan buku paket dan buku catatannya. Didoakan dulu dong. Ini buku Siapkan mah. kata. Mana lagi buku yang Oke, minggu lalu
Itu bukan itu tuh. Belajar materi apa? Berbahas tentang Ya, tadi sudah. dan kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat apa aja struktur dari teks anekdot? Terima kasih. Arti sudah selesai. Ada bukunya, ada buku kan? Ada buku. Iya, namanya bosan. Sudah. Ambil pulpen dulu. Coba satu orang bisa menjelaskan ke apa itu orientasi. Kenapa? Oke, sudah kedua. Jadi orientasi ini adalah pengenalan profesi atau karakter kelompok. Biasanya di dalam orientasi terdapat unsur 5W, 1A. Apa aja? Dan mau bagaimana? Oke, yang kedua komunikasi. Mencari masalah. Oke, di dalam komunikasi terdapat dua struktur, krisis dan reaksi. Kalau krisis dia hampir sama saja dengan komunikasi ya, masalahnya. Tapi kalau reaksi itu apa? Komentar. Oke, komentar atau apa? Dia kayak sikap mencela atau menawarkan. Yang terakhir apa? Evaluasi. Evaluasi itu apa? Ya, komentar ya. Terus evaluasi ini nama lainnya apa? Ya, evaluasi bersifat tidak wajib ya, dia bersifat pilihan. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, kemarin kan Ibu sudah kasih tahu kalian nih kalau tes anekdot bukan hanya berupa tes tertulis saja, tetapi bisa berupa stand up comedy, podcast, terus grafik. Kalau grafik contohnya apa? Ya, komik. Ada yang suka baca komik? Oh, suka baca komik. Biasa baca komik di mana? Ah, betul. Berarti komik digital ya. Nah, selain itu ada lagi nggak? Yogi baca komik di mana? Di buku langsung di bukunya. Oke, berarti bisa berupa komik cetak dan komik digital. Nah, hal itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan menyajikan komik potongan atau komik strip. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan memberitahukan kalian tujuan pembelajarannya. Jadi di sini kalian mampu menyajikan teks anekdot ke dalam bentuk komik potongan atau komik strip berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah itu kalian akan mempublikasikannya ke dalam media digital. Media digitalnya nanti berupa aplikasi Canva. Terus kalian akan memposting di Instagram. Sudah siap? Siap ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang komik strip. Menurut kalian apa itu komik strip? Ada yang tahu? Komik yang strip. Apa itu komik strip atau komik potongan? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan satu orang? Oke. Oke. Nah, jadi penyajian dalam tes anekdot ini dapat disajikan dalam bentuk komik strip juga. Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian yang berupa cerita pendek. Jadi di dalam komik strip ini nanti akan tadi seperti yang kata di sini saya, dia bilang terdapat 4 panel atau 4 bagian. Kemarin kan kalian sudah lihat ya di buku ada contoh komik di situ. Ya ada 4 bagian. Tapi di buku kalian itu temanya beda-beda. Nanti kita buat 4 panel dalam satu tema. Oke? Nah, ini ada contoh komik strip. Coba kalian perhatikan baik-baik.
lampu deh. Kalau mau ngaji boleh sih, kalau mau baca dulu. Nih, jadi judul komiknya adalah Si Paling Sempurna. Pokoknya ada semprot yang pakai logo itu semprot, yang pakai komik itu Fulana. Coba kita analisis bersama struktur apa yang terdapat dalam komik ini. Coba Gis maju ke depan baca sama teman-temannya. Gis jadi semprot, ya. Ladisti jadi Fulana. Ayo baca lagi kalian. Kamu tahu nggak si Jono itu jelek banget ya? Tidak boleh. Emang kenapa masalahnya? Ya jelas salah. Minimal ngaca sih. Jadi apaan sih? Fulana sopi banget. Oke, jadi itu ya isinya ya. Makan dulu dah. Silakan duduk kembali. Nah, coba kita analisis bagian struktur orientasi. Bagaimana? Yang mana? Yang ini? Ini orientasi. Ini aja. Sebelahnya. Oke, kenapa dia dikatakan orientasi? Oke, ada Jono, Nas, terus Semprul, Fulana. Dia terdapat karakter kelompok di sini, ya kan? Terus struktur kedua apa? Komunikasi. Bagaimana? Yang mana tuh? Yang ini ya. Terus Imam ngaca lah, oke, komunikasi. Terus evaluasi. Ya. Bagaimana udah paham? Analisisnya? Sudah paham ya? Menurut kalian, tema yang terdapat di dalam komik ini apa? Ingat kata ibu kemarin, judul itu pasti tidak jauh dari tema. Begitu pun sebaliknya, tema juga tidak akan jauh dari judul. Judulnya Si Paling Sempurna. Kalau kata Baya, sombong. Terus ada lagi nggak? Agak lebih halus lagi ya, jangan apa lagi? Agak kurang, tema. Selain sombong, apa lagi? Si paling sempurna. Berarti dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Berarti temanya adalah kepercayaan diri. Kita juga boleh percaya diri, asalkan jangan sampai menghina orang lain. Ya. Nah, untuk menyusun komik nanti, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menentukan tema cerita. Terus menyusun cerita dalam bentuk sinopsis. Lalu mengubah cerita dalam bentuk naskah komik. Kemudian setelah kalian membentuk naskah komik, kalian membuka aplikasi Canva, terus pilih template komik yang ada di situ. Ya. Terakhir mengembangkan naskah ke dalam template komik yang dipilih. Setelah itu kalian akan mempostingnya di Instagram. Tapi sebelum itu ibu akan membantu kalian kelompok. Ya. Karena kemarin sudah menentukan sendiri, sekarang ibu lagi yang menentukan. Tolong didengarkan baik-baik, catat, oke? Jangan sampai nanti ibu mengulang terus. Kelompok 1, Kaisang Tiani. Catat ya kelompok 1. Lilian Adia Setia. Natali Molasti dan Eka Iktima.
Kalau dicatat ya, Dik Swastrian, Gwen Fedrika, Lulu Aprilia, kelompok 4, Wirsa Dwi Rahmawati, Indun Hazara, Afif Faros, Marjatila, kelompok 5, Lady Tesalonika, Nayutaya Najwa, Muhammad Fadila, Azhar Naya, kelompok 6, Rahmat Taufik, dicatat ya, Septia Ramadhani, Septia mana? Nabila, Ahmad Fatur, kelompok 7, Putri Adelia, Stevi Laurencia, Gavrila Agustino, Davina. Davina yang mana? Adik Ikhwan ini yang belum. Kelompok 8, Ulilan, Andi Saputra, Abdul Maghfirah, Cindy Arukiani. Kelompok terakhir, kelompok 9, Aisyah Nurul, Feby, Ikhwan Maulana, dan Kilki Ulima. Ini dapat bocil dia. Sudah dapat semua kelompoknya, silakan bergabung ke kelompok ayo silakan bergabung. Akhirnya yang udah ketemu di sana ya. Matur. Ini Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian cukup kerjakan di sini, ya. Kalian tentukan tema, judul, dan tulis isi sinopsisnya. Isi ceritanya tulis di sini. Kalau di dalam tabel ini nggak cukup, boleh di belakangnya. Paham? Caranya, yang pertama kalian tentukan dulu temanya apa. Temanya bebas ya. Tentukan tema, kemudian tentukan judulnya apa. Setelah itu kalian buat kerangkanya di dalam sinopsis itu.
kita. Kalau satu hari kan biasanya cuma 2 jam, kita 4 jam. Jadi hari ini harus sudah selesai tesnya, kemudian nanti bisa konsultasi sama saya. Oke? Udah bener apa belum? Kalian buat cerita itu sesuai dengan struktur dan kaidah bahasaan teks anekdot. Paham? Kerjanya di sini. Coba kalian perhatikan lagi. Nah, di sini adalah kriteria penilaian. Saya akan menilai kalian dari keempat kriteria penilaian ini. Yang pertama, penilaian kerangka. Saya akan menilai kalian berdasarkan tema dan judul. Sudah sesuai atau belum? Terus kesesuaian antara tema, judul, dan isi. Itu yang akan saya nilai. Yang kedua, penilaian naskah. Apa naskah itu sudah sesuai dengan struktur atau kaidah bahasaan teks anekdot atau tidak? Jadi saya akan menilainya berdasarkan itu ya. Lanjut yang ketiga, penilaian kompleks. Ilustrasinya saya juga menilai dari situ. Jadi kalian jangan asal memilih template. Kalau perlu kalian konsultasikan dulu kepada saya apa sudah sesuai atau tidak. Oke? Lanjut yang keempat, penilaian diskusi kelompok. Nah, ini penting juga karena saya akan melihat bagaimana cara kalian bekerja sama dan keaktifan kalian di dalam kelompok kalian masing-masing. Siap kan? Nah, jika kalian memenuhi 4 karakteristik ini, kalian akan mendapat nilai 100. Semangat ya, jangan mudah. Selamat mengerjakan. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul jangan yang Masak musik itu apa? Bahasa halus. Udah, ini bahasa halusnya berarti ya? Iya. Ya udah. Kalian membuat komik ini, ada yang bisa membuat kesimpulan nggak? Pak, Dayat, buat kesimpulan. Apa kesimpulannya kira-kira? Dalam membuat komik. Tadi komik itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Kita buat komik. Komik strip adalah yang nyari tradisi. Oke, coba Farel jelaskan ulang. Tadi tradisi ngomong apa? Komik strip adalah
presentasi, oke? Nah, coba satu orang ketua kelas. Menurut kamu di tugas kita hari ini apa aja kesulitan yang kamu lihat? Entah itu dari kelompok atau dari teman-teman. Kesulitan yang pertama pastinya itu kan penilaian yang bakal sesuai dengan kaidah kebangsaan juga. Pastinya mereka harus lebih teliti dalam kaidah kebangsaan. Setelah itu penggunaan Canva juga mungkin ada beberapa orang yang menurut saya tuh belum terbiasa dengan penggunaan Canva, jadi kan bisa menggunakan dan ada kemampuan untuk mengerjakannya. Selain itu juga mungkin ada yang kesusahan saat mencari tema maupun judulnya, karena kan tema maupun judul itu tuh harus sesuai dengan nah itu harus sesuai kan, dan itu tuh juga penentuannya nggak bisa sembarangan, karena kalau misalnya judulnya apa, temanya apa, itu kan bisa aja mampu harus sesuai gitu. Oke, jadi intinya menurut kalian proyek kita kali ini seru apa enggak? Kalian nggak diam dalam satu tempat aja ya. Kalian bergerak kemana-mana gitu bertanya. Nggak ada apalagi ya kemana-mana. Beda tuh. Oke, mungkin sampai situ aja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali bagi yang belum selesai ya. Terus kalian presentasikan di depan, tapi jangan lupa di posting di IG. Nama saya ya. Boleh kalian satu kelompok pos semua, boleh juga perwakilan kelompok ada yang pos. Ya. Biasanya polosnya banyak saya. Jadi jangan lupa tag saya dan nanti kirim linknya ke grup bahasa Indonesia. Yang ada saya, oke? Kalau kalian sudah pas ya ya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk minggu depan tentang presentasinya seperti apa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah semua emang. Jadi nanti kalian maju presentasi, kemudian kalian jelaskan dari tema, judul, terus sinopsisnya apa. Kalian kasih tahu struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam buku kalian.